perjalanan saya dari Arso menuju ke distrik Senggi. Hal-hal itu yang sangat membuat saya berkesan. Artinya berkesannya itu saya melewati jalan yang sangat jauh, lembah, gunung kami lalui dengan membawa jenazah yang perjalanan begitu panjang. Kalau saya melihat dan saya memperhatikan waktu start dari tempat Arso 2 atau rumah sakit Kawaingga ke Senggi itu kurang lebih 6 sampai 7 jam. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di podcast Tapal Batas Nurul Huda Menembus Perbedaan. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami atas nama Yono selaku host pada kesempatan malam hari ini. Untuk kita akan berbincang-bincang tentang salah satu kegiatan sosial daripada Masjid Agung Nurul Huda Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, Tapal Batas, Republik Indonesia, dan PNJ. Pada kesempatan malam hari ini, saya ditemani oleh Bapak Irman. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak Irman ini sebagai apa dan apa tugasnya pada malam hari ini, kita akan sedikit kulik seperti apa. Silakan mungkin memperkenalkan diri Pak Irman. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada malam hari ini kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Pada malam hari ini saya duduk di podcast ini akan menjawab setiap pertanyaan terkait kegiatan atau salah satu kegiatan sosial yang ada di Masjid Agung Nurul Huda. Yang terkhusus kita garis bawahi adalah pengoperasian mobil jenazah yang ada di Masjid Agung Nurul Huda. Kiranya saya sebagai driver atau dipercayakan kepada pengurus masjid atau takmir masjid untuk memegang atau merawat mobil jenazah. Selama ini yang saya telah mengoperasikannya, alhamdulillah masih tetap saya menjalani dan tetap saya selalu tekuni setiap kali ada yang membutuhkannya. Demikian, saya kira itu yang Terima kasih, alhamdulillah, masya Allah. Ini kita belum menuju ke tema, tapi Bapak Irman ini sudah membongkar rahasia percakapan kita di malam hari ini. Beliau sudah mendahului untuk mengupas tentang masalah mobil ambulans yang ada di Masjid Agung Nurul Huda. Baik, karena sudah dibocorkan oleh narasumber kita pada malam hari ini, jadi kita langsung ke salah satu poin kegiatan sosial daripada Masjid Agung Nurul Huda Kabupaten Kerom, yaitu keberadaan mobil ambulans. Pak Irman, kalau boleh tahu apa nih yang membuat Pak Irman tertarik atau berminat atau bersedia untuk membawa mobil ambulans yang ada di masjid ini? Oke, baik. Saya secara hati nurani atau hati kecil saya, memang pada waktu mobil ambulans ini berada di Masjid Agung Nurul Huda, dalam hati sudah ada niat untuk mewakafkan waktu saya, fisik saya dan tenaga saya untuk mengoperasikan mobil jenazah. Dan itu tanpa ada paksaan atau tanpa ada ajakan atau tanpa ditawarin siapa-siapa. Dan ini niat dari saya sendiri. Demikian. Masya Allah. Sungguh mulia hatimu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan berkah, barokah, kesehatan selalu ya buat Pak Irman. Terus selama membawa mobil ambulans ini
kurang lebih berapa lama Pak Irman bawa mobil ambulan ini? Sudah 1 tahun, 2 tahun? Seingat seingat saya kalau nggak salah kurang lebih dari tahun 2019. 2019 Iya, ya, cukup lama sekali berarti. 2019 kalau saya tidak salah ingat. Seperti itu. Dari 2019 sampai dengan saat ini ya, berarti Iya. sudah berapa tahun tuh? Sudah 6 tahun 7 tahun lah kurang lebih. Iya, itu sudah lama lah pokoknya ya. Itu. Terus pengalaman apa yang paling berkesan selama Pak Irman membawa mobil? Saya canggung ini panggil Pak ini. Kayaknya kita enaknya Mas atau kita biasa panggil bahasa dengan istilah sehari-hari itu kita panggil Lik. Saya panggil Lik aja bagaimana? Enggak apa-apa ya? Biar nggak apa-apa. Ya. Lik itu Oke, kan Lik. Yang paling berkesan selama membawa mobil ambulans itu apa, Lik? Selama ini, Lik? yang sangat berkesan bagi saya itu mengoperasikan mobil jenazah ini adalah perjalanan saya dari Arso menuju ke distrik Senggi. Hal-hal itu yang sangat membuat saya berkesan. Artinya berkesannya itu saya melewati jalan yang sangat jauh, lembah, gunung kami lalui dengan membawa jenazah yang perjalanan begitu panjang. Kalau saya melihat dan saya memperhatikan waktu start dari tempat Arso 2 atau rumah sakit Kawahingga ke Senggi itu kurang lebih 6 sampai 7 jam. Masya Allah. Ya, seperti itu. Itu sangat berkesan menguras bagi tenaga saya. ya. Luar biasa berarti. 6 sampai 7 jam. Wih, jauh sekali itu berarti dari Arso ke Senggi ya. 6 sampai 7 jam dengan membawa jenazah. Terus ini Lik, apa? Istilahnya mobil ambulans ini kan saya dengar-dengar siapapun yang membutuhkan atau siapapun yang ingin menggunakan, baik itu dari kalangan muslim, non-muslim, masyarakat, siapapun lah pokoknya. Itu benar kan? Ya, baik ya. Persoalan muatan atau mengangkat jenazah bagi yang membutuhkan, kami atau saya tidak tidak memilah-milah. Siapapun yang membutuhkan mobil jenazah, saya siap dan saya selalu siaga untuk mengantar dan menjemput. Dan terkadang juga saya bukan hanya mengantar tapi menjemput juga. Biasanya jemput di kota, rumah sakit Dok 2 ya pernah, rumah sakit Dian Harapan pernah. Pokoknya rumah sakit yang besar ada di kota Jayapura pernah saya menjemput. Masya Allah. Jadi tidak berarti tidak menutup kemungkinan bahwa harus orang muslim. Selain dari agama muslim pun mobil kami di Masjid Agung Nur Huda ini siap melayani. Berarti sesuai dengan visi misi bersama bahwa keberadaan mobil jenazah ini atau mobil ambulans ini sesuai dengan keberadaan Masjid Agung Nur Huda. Semoga menjadi rahmatan lil alamin. Gitu. Terus selama perjalanan yang sudah Lik lalui, suka dukanya untuk menjemput jenazah, mengantar bahkan tadi sampai 6 jam perjalanan dari Arso ke Senggi ya. Tantangan terberatnya apa, Lik? Tantangan yang terberatnya? Yang tantangan terberat yang pernah saya alami itu perjalanan dari Arso ke Waris. Saya mengantar sore hari. Ya secara otomatis tiba di Waris itu sudah sore. Pulang kembali ke Arso itu sudah malam. Yang pernah saya alami di tengah jalan pada waktu pulang itu ban saya bocor. Itulah pengalaman yang sangat-sangat saya selalu ingat karena. Tapi ban bocor itu kondisi membawa jenazah atau kosong? Sudah, alhamdulillah sudah tiba di. Alhamdulillah. Rumah duka dan saya menuju pulang. Ya itu di tengah hutan tanpa ada perumahan, tanpa ada kampung. Pokoknya hutan belantara. Sinyal ada nggak sinyal tuh? Alhamdulillah pada waktu itu sinyal lagi kosong ya. Oh kosong. Pas mendapat posisi. Saya pikir alhamdulillah tidak ada sinyal. Ternyata pas nggak ada sinyal juga. Posisi saya berhenti ban bocor itu sinyal lagi kosong. Seperti itu. Masya Allah. Terus untuk pengalaman mungkin pengalaman horor Lik ada nggak?
Kalau soal horor, ya itu pertanyaan sudah banyak yang sering masyarakat bertanya kepada saya karena sering saya turun malam, jemput jenazah itu jam 2 saya turun sendiri, jam 1 bahkan jam 3 saya sempat juga turun menjemput jenazah. Hal-hal pertanyaan-pertanyaan itu eh, sering ditanyakan kepada saya. Tapi ya secara pribadi sih tidak ada. Nah, kalau hal-hal begitu saya mau omongin secara langsung kan tidak mungkin. Tapi saya jawab tidak ada. Semuanya stabil Alhamdulillah. dan biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Sesuai moto yang sering kita dengar dari Lik ini, tidak ada yang susah di Republik ini. Yang susah cuma satu, yaitu bangun Bangun subuh. Baik pemirsa sekalian, itulah tadi sekelumit kisah tentang perjalanan mobil ambulans yang ada di Masjid Agung Nurul Huda. Dari mulai penjemputan jenazah, pengantaran jenazah, bahkan ban pecah di tengah-tengah hutan ya. Ya. Sungguh sangat sebuah pengorbanan dan perjuangan yang perlu kita apresiasi bersama. Mudah-mudahan ini Lik Irman ini selalu diberikan kesehatan, Amin. selalu diberikan kemurahan rezeki sehingga terlalu prima dalam melayani masyarakat yang berada di tapal batas RI PNJ. Sebelum kita di penghujung podcast malam hari ini, Lik, mungkin ada sedikit kesan pesan atau harapan untuk masyarakat ataupun untuk pengurus Masjid Agung Nurul Huda ini, Lik. Ya, baik. Ya, sebelum kita akhiri podcast ini, saya ingin menyampaikan pesan saya kepada masyarakat yang ada di Arso atau di Kabupaten Kerom, khususnya Arso 2, apabila ingin membutuhkan mobil jenazah, jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu-ragu. Hubungi saya langsung. Dan saya insya Allah selagi masih sehat, saya akan siap melayani jam berapapun. Itu saya sudah menyampaikan di setiap kali saya bertaziah atau mengantar jenazah. Di setiap kampung-kampung yang pernah saya mengantar jenazah. Seperti itu. Alhamdulillah, berarti sudah kita dengarkan bersama-sama dan ini juga informasi untuk seluruh pemirsa baik yang nonton di Facebook, TikTok, YouTube maupun Instagram Media Nurul Huda. Sekiranya yang berada di Kabupaten Kerom, wilayah Arso 2 atau wilayah Arso Barat, tentunya jika membutuhkan atau akan menggunakan mobil ambulan bisa menghubungi ke Lik Irman ataupun juga nanti kita dari Masjid Agung Nurul Huda ini akan menyediakan kontak person bagi saudara-saudaraku sekalian yang ingin menghubungi atau ingin menggunakan mobil ambulan, nanti bisa kita cantumkan kontak personnya, bisa dihubungi setiap saat, setiap waktu. Mudah-mudahan Lik Irman selalu sehat, akan dilayani dengan sebaik mungkin. Mungkin satu poin lagi, Lik, sebelum kita tutup, Lik. Ini kita kan kondisi masjid kita lagi membangun juga ini. Dan alhamdulillah kemarin sudah beberapa tahap pengecoran lantai 2, dilanjutkan dengan pengecoran tangga ya itu ya. Ya, tangga. Terus biaya operasional ambulan ini bagaimana? Apakah apa istilahnya dikalkulasikan atau diambilkan dari keuangan pembangunan masjid kah, atau mungkin ada tarif-tarif kah, atau apa tuh gitu, Le? Persoalan operasional mobil jenazah itu kita tidak ambil di pembangunan. Alhamdulillah. Terkadang kalau kita sangat emergensi, kita ambil di keuangan BKN. Karena selama mobil jenazah berada di Masjid Agung Nurul Huda dan sudah mengoperasi, kami sepakat mulai dari ketua sampai dengan takmir mobil kami tidak mengungut biaya. Dan terkadang ada keluarga duka atau keluarga yang musibah paksa memberikan uang, saya cuma arahkan langsung ke masjid. Dan saya arahkan di masjid itu ada 3 pintu, di situ ada kotak amal di depan pintu. Tolong isi di situ.
Karena kalau saya dikasih langsung, saya terus terang saya tolak. Karena kita sudah sepakat dari awalnya seperti itu, tidak mengungut biaya. Dan kebanyakan para keluarga duka ingin sekali memberikan sedekah atas nama almarhum, dan saya arahkan ke masjid langsung untuk mengisi dalam kotak amal yang ada di masjid. Begitu. Alhamdulillah, berarti sungguh sangat mulia. Untuk pengoperasionalan mobil ambulan Masjid Agung ini pada dasarnya tidak ada pungutan biaya sebesar pun ya. Pungutan biaya. Tapi bagi para pengguna jasa atau para sohibul musibah yang ingin menginfakkan sedikit hartanya atas nama almarhum, bisa juga langsung disalurkan ke Masjid Agung, baik itu melalui kotak amal, baik itu melalui pengurus masjid, ataupun juga bisa via transfer ya. Iya, Karena tak menutup kemungkinan juga kita juga memohon kepada segenap pemirsa yang menyaksikan video ini tak lupa-lupa dan tak bosan-bosan, kita selalu mengingatkan, mari sama-sama kita sisihkan sedikit rezeki atau harta kita untuk membantu kelancaran pembangunan Masjid Agung Nurul Huda, yaitu masjid yang berada di Kabupaten Kerom, wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Mudah-mudahan sedikit rezeki yang Anda salurkan untuk pembangunan masjid ini kecil nilainya tapi besar sekali pahalanya. Satu kali moto yang tetap saya ingat itu dari Lik, yaitu tidak ada yang susah di Republik ini, yang susah cuma satu, bangun subuh. Baik, pemirsa sekalian, demikianlah tadi bincang-bincang singkat kita. Masih bersama dengan saya dan juga Lik Irman selaku driver atau pengoperasional mobil ambulans Masjid Agung Nurul Huda. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen dan bagikan video-video yang ada di media Nurul Huda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat.